Salam saudara-saudaraku, salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada. Pada hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Kemanapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan selalu menyertai kami, menolong kami, menjauhkan kami dari setiap mara bahaya, sakit penyakit apapun itu ya Tuhan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman yang kami renungkan hari ini, kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 1, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ada dua pesan penting yang perlu kita melihat bersama pada hari ini. Yang pertama adalah pengajaran Yesus yang memiliki kuasa. Pengajaran Yesus yang sangat berbeda dengan pengajaran para ahli. Pengajaran Yesus membuat orang-orang yang mendengarnya sangat tertarik pada pengajaran Yesus. Yang kedua, roh jahat pun mengakui Yesus adalah anak Allah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-24, roh jahat itu berteriak dengan mengatakan bahwa, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa setan sekalipun mengenal Yesus adalah anak Allah, atau Yesus yang berasal dari Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita telah melihat sendiri dari segi pengajaran Yesus yang begitu sangat mengagumkan, atau yang begitu sangat menarik perhatian banyak orang di zaman itu untuk terus mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu yang kedua, ini juga kita melihat sendiri bagaimana setan atau roh-roh jahat itu
mengakui Yesus sebagai anak Allah yang kudus dari Allah. Hal ini yang membuat kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak memiliki keraguan sama sekali terhadap situasi apapun. Kita percaya bahwa Yesus yang kita percaya dan kita imani telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Begitupun Yesus yang kita percaya dan yang kita imani adalah Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita. Apakah kita masih memiliki keraguan tentang Yesus anak Allah? Apakah kita masih memiliki keraguan tentang pengajaran Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan sorga? Hal ini yang seharusnya membuat kita semakin percaya dan beriman kepada Yesus bahwa Dialah Sang Juru Selamat yang abadi, yang kekal kepada kita. Kiranya dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini semakin membuat iman kepercayaan kita, semakin hari kita semakin percaya dan semakin bertumbuh dalam mengikut Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami renungkan pada hari ini. Kami terus percaya bahwa Engkau Yesus yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Boleh kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.